Selamat malam para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Senang bisa jumpa kembali dengan teman-teman semua di acara 3ILC. Dan semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat. Dan sebelum memulai acara ini, saya juga ingin melihat dari mana teman-teman yang sudah hadir nih. Ada yang dari Sumut, Sumatera Utara ya, ada yang dari Jakarta Timur. Namanya siapa nih? Ododogo ya. Oke. Kemudian ada yang dari Kaltara, Kalimantan Utara ya. Lalu Bogor, Kaltim, Balikpapan, Bengkulu, Sulawesi ya, banyak sekali ya. Teman-teman gimana? Sudah siap mengikuti acara 3ILC dengan semangat? Ya, semoga semangat ya. Coba Bapak Ibu semuanya, siapa yang lagi bareng sama timnya? Ada nggak yang nonton rame-rame dengan anggota timnya? Kalau ada, lambaikan tangan. Ya, tapi saya lihat nih masih masing-masing ya, di ruangan masing-masing nih. Ya, meskipun di ruangan masing-masing, mudah-mudahan timnya ada di ruangan lain, gitu ya, di rumah masing-masing, di lokasi masing-masing untuk mengikuti dan belajar, mendapatkan edukasi, inspirasi, dan motivasi dari acara 3ILC malam hari ini. Dan mungkin ada juga yang masih baru ya, yang masih baru cari tahu seperti apa sih bisnis 3i Network ini ya. Nah, jadi nanti di sesi yang pertama Bapak Ibu semuanya akan diperlihatkan, akan diberikan informasi dulu ya, presentasi dulu peluang bisnis 3i Network ini seperti apa. Nah, baru nanti di sesi yang kedua Bapak Ibu akan mendengarkan sharing ya, kesaksian mereka yang sudah mencapai posisi silver agency dan gold agency, yang kebetulan juga dulunya berkarir sebagai karyawan ya, belasan tahun begitu, dan berasal dari perusahaan yang besar juga. Nah, tetapi sekarang mencintai sekali bisnis ini, membangun karir di bisnis ini sampai memiliki jaringan bisnis tersebar luas ke berbagai penjuru tanah air ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sudah siap mengikuti acara 3ILC? Kalau sudah siap, boleh lambaikan tangannya. Saya mau lihat nih, udah siap belum? Wah, udah siap ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, jangan sampai nanti Bapak Ibu mengikuti acara ini pakai bajunya mungkin kurang pas gitu ya. Karena nanti Bapak Ibu kalau lagi disorot sama galeri view-nya 3ILC, masuk ke YouTube, nanti kan waduh, pakai kurang pas gitu bajunya, nggak enak ya Bapak Ibu ya. Dan mohon dalam posisi duduk yang santai ya, jangan sambil aktivitas yang mungkin bisa mengganggu fokus. Seperti itu ya. Dan apabila Bapak Ibu mungkin barangkali, sambil makan boleh nggak? Ya mungkin matikan aja kameranya, di stop video. Nah, mungkin Bapak Ibu belum makan malam ya kan, sambil makan, nggak apa-apa lah gitu ya. Ya, tetapi kita bayangkan sama-sama teman-teman semuanya, kita sedang berada dalam satu ruang seminar ya. Bayangkan saja seperti itu, meskipun kita online dari rumah, tapi bayangkan kita semua berkumpul dalam satu aula besar ya, yang berkapasitas sampai 1.000 orang. Jadi rugi banget kalau Bapak Ibu tidak mengundang dengan maksimal saudara-saudaranya, temannya, teman kerjanya untuk ikut ya, dan melihat semangatnya, keseruannya acara ini, dan juga tentunya informasi dan testimoninya. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, di mana kita akan mendengarkan presentasi bisnis. Seperti apa sih bisnis 3i Networks yang simple itu, tetapi hasilnya luar biasa. Oke, kita sambut presenter kita yang akan membawakan materi ini, seorang mantan direktur marketing satu perusahaan besar yang sekarang sudah fokus di bisnis 3i Networks dengan jaringan tersebar luas ke berbagai pelosok tanah air ya, dengan penghasilannya tentu saja puluhan juta rupiah sebulannya Bapak Ibu. Kita sambut Pak Sandy Pramana. Selamat malam Pak Sandy. Oke, selamat malam Pak Fran. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu di kesempatan malam hari ini. Baik, kita jumpa kembali dalam acara BOP online kita. Oke, saya akan mulai presentasinya. Nah, sebagai pembukanya, saya ada satu video kurang lebih 1 menit yang menggambarkan tentang bisnis ini. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan presentasi. Stop! Berita yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, berikanlah waktu Anda selama kurang lebih 1 menit untuk menyimak video ini. Maka Anda tahu bahwa berita ini sangat luar biasa.
Anda pasti tahu setiap bisnis memiliki resiko kegagalan. Jika Anda gagal dalam berbisnis, maka akibatnya Anda akan mengalami stres atau hancur. Namun kali ini kami menawarkan bisnis yang unik untuk Anda, yaitu bisnis yang benar-benar sangat luar biasa. Jika Anda gagal dalam bisnis ini, Anda akan tetap memiliki investasi, dan jika Anda meninggal dunia, maka Anda akan dibayar. Ini adalah bisnis anti rugi. Modal bisnis jadi tabungan investasi hari tua. Bisnis ini menciptakan penghasilan yang bukan hanya satu kali saja ke rekening Anda, tapi bisa berkali-kali, bisa diwariskan. Sebuah konsep bisnis yang sudah terbukti Baik, Bapak Ibu, tentunya dalam kehidupan ini kita ingin mempersiapkan satu kehidupan keluarga yang kaya, sehat, sejahtera, dan bahagia di dalam kehidupan kita. Nah, untuk mewujud ini semua bermula dari satu pertanyaan, apa yang menjadi satu prioritas utama Bapak Ibu dalam hidup ini? Nah, ada 10 hal yang paling diinginkan oleh banyak orang dalam kehidupannya. Nah, saya nggak tahu yang menjadi satu prioritas Bapak Ibu apa. Mungkin dari yang pertama mulai dari penghasilan tambahan, kedua memiliki usaha sendiri, ketiga membahagiakan keluarga atau orang tua, 4 memiliki rumah dan mobil baru, 5 kebebasan finansial dan waktu, 6 jalannya ke luar negeri, 7 pendidikan anak, 8 pengembangan diri, 9 menjalani masa pensiun dengan tenang, 10 membantu orang lain atau kegiatan sosial. Nah, dari 10 ini apa yang menjadi satu prioritas Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Yang terpenting dari prioritas yang Bapak Ibu pilih harus ditentukan kapan ingin diwujudkan, berapa lama dengan kondisi pekerjaan Bapak Ibu hari ini bisa terwujud. Nah, seandainya atau mungkin barangkali hari ini Bapak Ibu sudah memiliki prioritas ini tapi belum terwujud juga, tentunya kita harus mencari satu solusi atau alternatif lain supaya prioritas yang kita inginkan bisa terwujud hari ini. Nah, malam hari ini kami memperkenalkan nanti satu peluang, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk mewujudkan prioritas yang Bapak Ibu inginkan dalam hidup ini. Nah, untuk mewujudkannya prioritas tadi biasanya kita melakukan dengan 2 cara. Pertama, istilahnya kita bekerja, kedua adalah berbisnis. Nah, kalau kita lihat hari ini bekerja itu sebetulnya sama halnya kita membatalkan waktu kita dengan uang. Artinya ketika kita kerja 1 jam dibayar 1 jam, 2 jam dibayar 2 jam, dan seterusnya. Tapi masalahnya hari ini tidak selamanya kita bisa bekerja. Ada saatnya ketika kita tua atau sakit, sering orang-orang yang istilahnya hanya bekerja saja, sering mereka mengalami masalah keuangan. Nah, inilah yang terjadi di 85% orang hidup di dunia ini. Bahkan mereka untuk mendapatkan penghasilan lebih, membatalkan waktu mereka dengan uang itu mereka kerja lembur, cari kerja tambahan, mungkin kejar satu target yang tinggi, atau sebagian lagi mereka membangun satu bisnis tradisional, tapi bisnis yang dalam kontrol mereka. Tanpa mereka berada dalam bisnisnya mungkin akan terjadi penurunan omset atau bahkan terjadi kebangkrutan. Nah, lalu yang disebut dengan berbisnis apa? Banyak orang hari ini ketika dia bekerja, dia ingin berbisnis hari ini. Nah, perbedaan sebetulnya yang utama ketika disebut sebuah bisnis itu harusnya seorang bisnis itu harus ada aset yang dia bangun. Jadi ketika aset nantinya aset yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Ketika aset sudah bekerja, mereka pemilik bisnis bisa memiliki satu kebebasan waktu, kebebasan kerja, dan terakhir bisa mencapai satu kebebasan keuangan. Nah, inilah yang diinginkan oleh banyak orang di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita lihat ada 3 golongan besar yang istilahnya benar-benar berbisnis. Pertama adalah membangun satu perusahaan bersistem. Kedua, membeli satu bisnis yang sudah jadi atau bisnis waralaba. Ketiga, membangun satu bisnis jaringan atau dikenal dengan personal franchise. Intinya dari 3 pola ini bagaimana membangun satu aset, melakukan satu kali untuk mendapatkan penghasilan terus dan terus. Atau istilahnya menciptakan satu keran penghasilan. Malam hari ini kami memperkenalkan mungkin pola yang ketiga atau pola bisnis jaringan. Nah, di sini cara terdahsyat meningkatkan satu penghasilan yang kita kenal dengan 3i Network. Nah, kenapa kita namakan dengan 3i Network? Karena 3i Network ini adalah satu penggabungan dengan 3 kekuatan. Artinya ketika Anda join dengan bisnis 3i Network, Anda akan mendapatkan 3 hal. Di sana ada asuransi, investment, dan income. Jadi 3 poin ini menjadi satu kekuatan di dalam bisnisnya 3i Network. Konsep ini sudah kita jalankan sejak tahun 2014 dengan pembagian bonus kita secara omset nasional kepada agen yang berlisensi AJI. Konsep ini resmi dari PT AJ Sentral Asia Raya atau dikenal dengan CAR. Sekilas sang perusahaan CAR atau dikenal juga dengan Car Life Insurance, perusahaan ini didirikan tahun 1975. Artinya 45 tahun yang lalu perusahaan ini sudah berdiri. Di bawah itu ada 2 kantor pusat kita. Kita ada 1 kantor pusat administrasi yang namanya Wisma Car Life di Jalan Gelong Baru Utara nomor 5-8.
dan kita juga ada kantor pusat juga di Wisma Asia di lantai 11 di Jalan Legend Esparman Sleepy. Dan kantor pelayanan cabang kita lebih dari 53 kota yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia. Aset kita per September 2020 sudah di atas 8,41 triliun. Penghargaan-penghargaan yang terbaik kita sudah raih dari majalah Infobank, sebagai perusahaan asuransi jiwa satu-satunya yang pertama yang meraih Platinum Award 10 tahun berturut-turut sebagai perusahaan dengan predikat yang sangat bagus. Penghargaan yang lain dari sisi unit link-nya, kita juga mendapatkan penghargaan kategori bintang 5, kinerja kita dari 2015 sampai 2019, kita mendapat 11 sampai 25 penghargaan. Penghargaan yang lain dari sisi unit link juga dari majalah Investor, yang dikenal dengan Infovesta Unit Link. Dari 2000 kinerja kita dari 2017 sampai 2019 kita mendapatkan 9 sampai 12 penghargaan. Nah, salah satu penghargaan yang terbaik yang kita raih di 2019 itu produk yang kita pasarkan melalui Trade Network yang dikenal dengan Carling Promic ini menjadi the best di 2019. Secara legalitas dan keuangan kita dalam pengawasan OJK dan kita juga bernaung di bawah AJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Artinya Anda ingin terlibat melalui bisnis ini harus beresensikan AJI. Ini menunjukkan satu legalitas company yang perusahaan yang bisa kita andalkan, arti bisa menjadi satu karir Anda, bisa diandalkan untuk jangka panjang. Produk yang hari ini kita pasarkan ada dua. Pertama kita kenal dengan yang namanya Carling Promic. Carling Promic ini adalah penggabungan antara asuransi jiwa dan investasi. Sisi asuransi jiwa yang kita kecilkan, sisi investasi yang kita besarkan. Tujuannya setidaknya Bapak Ibu bisa memiliki bekal untuk hari tua. Nah, produk kita yang kedua kita kenal dengan nama Guide Protection. Guide Protection ini adalah asuransi perlindungan pendapatan secara bulanan. Jadi penghasilan secara bulanan Anda yang akan Anda wariskan kalau terjadi resiko, katakan terjadi resiko meninggal dunia, Anda akan mewariskan kepada ahli waris Anda adalah penghasilan secara bulanan Anda. Tentunya ada tabelnya sesuai dengan umur. Nah, untuk produk Guide Protection ini kalau tidak terjadi resiko selesai masa proteksinya, premi akan dikembalikan 100%. Jadi produk Guide Protection ini sebetulnya tidak ada ruginya. Uang Anda tidak akan berkurang dengan apa yang Anda store kalau tidak terjadi resiko. Nah, kemudian yang terpenting lagi pilihan pembayaran preminya kita ini sangat rendah, dimulai dengan 350.000, 700 dan 1 juta. Dan masa bayar kita hanya 5 tahun saja. Anda boleh cicil secara bulanan, tahunan, bahkan sekaligus dengan 5 tahun. Memang kita di malam hari ini kita tidak bahas lebih detail tentang produknya. Bapak Ibu bisa ikutin di acara online kita ini juga di session-session berikutnya. Malam hari ini kita akan bahas khusus tentang bisnis Trade Network-nya. Atau Anda bisa tanya lebih detail kepada orang yang mengundang Anda bagaimana manfaat produk daripada Trade Network ini. Intinya Trade Network adalah sebuah bisnis. Nah, bisnis kita dengan konsep sederhana. Bapak Ibu dengan konsepnya ada bercerita, Anda ceritakan manfaat produk, ceritakan company profile-nya kepada teman atau saudara Anda. Mungkin melalui medsos juga Anda bisa ceritakan bisnis ini atau melalui WA. Jadi ketika mereka tertarik atau video call juga bisa. Bisa hari ini. Nah, jadi ketika tertarik mereka mau bergabung dengan bisnis kita, nah pertama Anda akan dibayar yang namanya bonus rekrut. 1 kali rekrut Anda akan dibayar selama 3 tahun atau istilahnya 36 bulan. Untuk preminya 350.000 tahun pertama 50.000 per bulannya, tahun kedua 25.000 per bulannya, tahun ketiga 12.500 per bulannya. Ya kalau premi 700.000 tahun pertama 100.000 per bulannya, tahun kedua 50.000 per bulannya, tahun ketiga 25.000 per bulannya. Kalau yang premi 1 juta tahun pertama 140.000 per bulannya, tahun kedua 70.000 per bulannya, tahun ketiga 35.000 per bulannya. Intinya bonus rekrut adalah satu bonus pelipat gandaan. Semakin banyak Anda rekrut, Anda akan mendapatkan bonus rekrut ini akan semakin besar. Tapi secara konsep bisnis Trade Network, kita bukan berbicara seberapa banyak Anda bisa rekrut, tapi lebih kita bagaimana membangun satu tipe pemasaran melalui konsep Trade Network ini. Trade Network membangun satu grup dengan sangat simpel sekali. Kita hanya membangun 3 tim saja. Contoh, kalau Anda bisa merekrut 5 orang dalam 1 bulan, Anda akan bagi menjadi 3 tim Anda. Otomatis orang keempat dan kelima Anda harus masukin di salah satu tim Anda. Apakah itu di bawah tim ke-1 Anda, di bawah tim kedua Anda, atau tim ketiga Anda. Ketika Anda bisa merekrut 5 orang, apa yang Anda akan dapatkan? Pertama, Anda akan mendapatkan namanya bonus rekrut. Bonus rekrutnya dengan program 350.000, artinya 50.000 per orangnya, Anda akan mendapat 250.000.
Nah, kemudian Anda akan mendapat tambahan yang namanya bonus elit. Bonus elit ini dibagikan untuk Anda bisa merekrut 5 orang atau lebih. Kalau Anda bisa merekrut di atas 10 orang dalam 1 bulan, Anda akan mendapatkan 2 bagian daripada bonus elit ini. Nilai bagiannya bonus elit ini bervariasi, tapi dalam 3 tahun terakhir ini kita minimal sudah 500-an ribu. Bahkan kadang bisa menyentuh angka jutaan per bagiannya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya bonus level. Bonus level adalah bonus jaringan. Tapi kenapa baru 50 ribu? Karena jaringan kita baru 5 orang. Nah, bonus levelnya akan bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan jaringan Anda. Anda bisa bayangin kalau jaringan Anda bisa mencapai mungkin ratusan bahkan ribuan orang, tentunya bonus level ini akan besar juga. Bahkan dengan 2 tim juga Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus level ini secara maksimal. Bahkan mereka ada yang bisa mencapai ratusan juta dengan hanya bonus level saja. Nah, kalau kita lihat penghasilan yang kita dapatkan dengan rekrut 5 orang tadi adalah 800 ribu totalnya. Nah, dengan 800 ribu ini sebetulnya kalau kita berbicara bisnis hari ini, Anda rekrut 5 orang, 5 dikali omset Anda 350 ribu, artinya omsetnya 1.750.000. Dan Anda bisa penghasilan hampir 50% dikembalikan kepada Anda hari ini sebagai bonus. Dengan rekrut 5 orang, setidaknya bulan kedua ketika Anda jalankan bisnis ini, membayar premi untuk bulan keduanya sudah tidak menjadi satu beban lagi. Harapan kita melalui program 3 Network ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi, bisa memiliki satu program asuransi. Nah, kalau Anda bisa rekrut 5 orang yang program 700 ribu, tentunya rekrutnya akan lebih besar dan levelnya juga akan lebih besar, bisa di atas angka 1 juta per bulannya. Nah, kemudian kalau satu grup bisa nggak 3 Network mendapatkan bonus? Bisa. Kita ada satu bonus yang namanya bonus persistensi. Bonus ini dibayar sampai 10 kedalaman, mulai bulan ke-13 sampai bulan ke-24. Yang penting di tim Anda atau di organisasi Anda, ada tim yang jalan saja, Anda akan mendapatkan bonus persistensi ini. Untuk premi 350 ribu, Anda dapat 1.000, yang 700 Anda dapat 2.000, yang 1 juta Anda dapat 2.860. Nah, 1.000, 2.000 ini yang penting Anda konsisten saja membayar premi, kemungkinan Anda akan mendapatkan bonus persistensi ini. Jadi minimal ya kalau Anda konsisten, Anda tidak jalankan bisnisnya, Anda konsisten, kemungkinan akan terjadi limpahan dari upline Anda tetap akan dihitung sebagai bonus persistensi. Jadi bisa minimal mungkin tahun keduanya bisa gratis juga membayar premi dari bonus persistensinya. Kalau kita lihat potensi bonus ini bisa mencapai di atas 88 jutaan. Nah, bonus-bonus di 3 Network ini kalau kita lihat ada 6 macam. Nah, hari ini tadi saya sudah bahas beberapa macam. Bapak Ibu ingin lebih detail, bisa kita bahas itu ada di Kamis siang jam 2 untuk di acara online juga untuk pembahasan lebih detailnya bagaimana penjelasan dari sistem bisnisnya atau secara global bonus-bonus ini kita akan bahas lebih detail. Nah, malam hari ini kita akan summary-kan saja ke dalam satu potensi penghasilan dari 6 macam tadi. Intinya 3 Network hanya membangun 3 tim A, B, dan C. Grup A, grup B, dan C, yang penting masing-masing grup ini menciptakan satu omset. Ketika grup Anda terjadi omset atau ibarat seperti kita membangun 3 cabang perusahaan, Anda tinggal hitung omset masing-masing cabang Anda berapa omsetnya. Contoh dengan omset 2.450.000, Anda menjadi seorang tim agensi dengan penghasilan di atas 1 juta. Kemudian Anda bantu tim Anda lebih besar lagi, Anda bisa menjadi leader agensi, omset 4,9 juta dengan penghasilan Anda di atas 2 juta. Selanjutnya Anda bisa menjadi brown agency dengan penghasilan di atas 5 juta, omset masing-masing grup Anda 15 juta. Ini contoh segmen seorang brown bisa penghasilan di atas 6 juta. Nah, selanjutnya Anda bisa menjadi silver agency dengan penghasilan di atas 10 juta, omset masing-masing grup Anda 50 juta. Selanjutnya Anda menjadi gold agency dengan penghasilan di atas 20 juta, dengan omset masing-masing grup Anda 100 juta. Ini contoh segmen seorang gold bisa penghasilan di atas 27 juta. Nah, selanjutnya Anda menjadi seorang platinum agency dengan penghasilan di atas 40 juta, omset masing-masing 200 juta. Selanjutnya titanium dengan penghasilan di atas 70 juta, omset masing-masing 400 juta. Ini contoh segmen seorang titanium agency bisa penghasilan di atas 71 juta. Puncak karir kita ada crown agency dengan penghasilan di atas 200 juta. Dengan omset masing-masing grup 800 juta. Jadi ketika serempak terjadi 800 juta, Anda akan menjadi crown agency. Nah, ini contoh segmen seorang crown bisa penghasilan setelah pajak aja 286 juta. Bahkan bonus posisi aja sudah di atas 200 juta hari ini.
Nah, bagaimana intinya strategi kita bagaimana bisa mencapai posisi crown agency tadi atau posisi demi posisi supaya kita bisa naik terus. Intinya Trade Network adalah sebuah bisnis dengan kekuatan yang namanya duplikasi. Seberapa cepat Anda menduplikasi tim Anda, itulah yang menentukan posisi dan kesuksesan Anda di bisnis Trade Network ini. Contoh, kalau Anda bisa merekrut nanti 5 orang itu elit, Anda duplikasikan elit, sebetulnya bisnis ini akan jalan. Jadi ketika Anda join, Anda rekrut 5 orang, Anda jadi elit, kemudian Anda bantu dari 5 orang tadi supaya menjadi elit juga. Otomatis akan terjadi 25 orang, terus dari 25 ke 125, akan terbentuk lagi menjadi 625, akan menjadi 3.125, akan menjadi 15.625, akan menjadi 78.125. Tapi yang namanya sebuah duplikasi tidak mungkin sempurna. Kita asumsikan hanya 10% saja terjadi pencapaian dari 78.125, artinya 7.812 orang. Kalau kita bagi menjadi 3 tim Anda, otomatis masing-masing tim akan menjadi 2.600-an. Dengan 2.600-an kalau kita kalikan dengan 350.000, artinya omset Anda 900 juta masing-masing grup Anda. Jadi ketika 900 juta, otomatis Anda menjadi seorang crown agency, penghasilan di atas 200 juta. Saat ini mereka sudah mencapai posisi crown agency dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah. Di sini ada Pak Arya Wirajaya dari Bali, mantan minigame. Ada Pak Asyang Shu dari Surabaya, pemilik dealer mobil mewah. Kemudian ada Pak Afra Tabrani dari Tangerang, mantan kondektur. Ada Pak Raymond Fris dari Depok, mantan karyawan. Pak Sarno dari Bekasi, mantan satpam. Ibu Melina Lai, seorang ibu rumah tangga dari Jakarta. Pak Kwanchen dari Jakarta, mantan top leader MLM. Kemudian Pak Yosef Setiawan dari Jakarta, mantan karyawan. Pak Hri Purnowo dari Jakarta, pengusaha. Pak Dani Johan dari Bekasi, pengusaha. Pak Arya Setiaki dari Yogyakarta, pengusaha. Jadi artinya dari berbagai latar belakang menunjukkan mereka bisa. Saya yakin dan percaya kalau mereka ini bisa, tentunya kita juga semuanya mestinya bisa. Nah, bagaimana memulai bisnis kita? Intinya memulai bisnis kita sangat sederhana. Bapak Ibu tinggal membeli ID aplikasi seharga 50.000, kemudian Anda ikutin AAJI. Jadi ID aplikasi Anda bisa dapatkan dari orang-orang yang mengundang Anda. Kemudian Anda pilih pembayaran premi dengan 350.000, 700 atau 1 juta. Kita sudah siapkan virtual account ada di beberapa bank. Di sini ada BCA, Mandiri, BRI, bahkan Anda juga di BNI, bisa juga di Bank DKI. Jadi ada beberapa bank yang hari ini yang sudah kita kerjasama juga, atau di Indomaret atau Alfamart. Nah, jadi Anda bisa bayar karena virtual account itu sudah atas nama Anda. Sebaiknya premi-premi jangan pernah Anda titipkan kepada orang yang ngajak Anda atau yang merekrut Anda. Sebaiknya Anda bayar langsung melalui virtual account-nya, karena virtual account ini sudah terhubung langsung ke PT AJ Sentral Asia Raya. Yang ketiga, sebagai agen Trade Network Anda wajib sebagai pemegang polis atau calon tertanggungnya. Yang keempat, Anda download aplikasi kita, ada 3M Mobis atau Trade Network dan SPAJ Mobis atau Car Mobil SPAJ. Artinya dengan 2 aplikasi ini bisnis Trade Network bisa dijalankan dimanapun, yang penting ada sinyal internetnya. Jadi kita, bisnis kita hari ini, platform bisnis kita sangat mendukung secara work from home, jadi sudah 100% online. Artinya dengan handphone Anda hari ini, Anda tetap bisa produktif, bisa mendapatkan penghasilan hari ini, walaupun hanya dari rumah saja. Nah, ada 5 kesepakatan hari ini kalau Anda memutuskan sebagai agent Trade Network. Pertama, Anda tidak diperbolehkan membuat brosur sendiri, wajib ikutin brosur yang ada di Mobis. Yang kedua, tidak diperbolehkan membuat aplikasi sendiri atas nama Trade Network. Yang ketiga, penjelasan produk tidak ada kata bagi hasil, karena produk kita adalah produk murni, produk investasi. Dalam investasi, istilah investasi kita dalam produk kita yang dikenal dengan unit link. Dan dalam unit link juga kita ada rendah, sedang, tinggi nilai investasinya, tapi itu bukan angka yang pasti dalam ilustrasi kita. Tetap pertumbuhan mengacu, angka yang realnya adalah mengacu pada hasil akhir tentang pertumbuhan investasi, dari perkembangan investasi dari tahun ke tahun. Itulah yang menentukan hasil dari pertumbuhan investasi kita. Yang kelima, tidak diperbolehkan membuat sistem dalam sistem, karena Trade Network ada sebuah sistem yang sudah terregister dan sistem yang sudah baku. Bapak Ibu tinggal ikutin saja hari ini, maka sistem ini sudah terbukti jalan juga hari ini. Oke, itu dia presentasi dari saya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih. Go Crown. Saya kembalikan ke MC kita, Pak Frans. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih Pak Sandy sudah membawakan sesi presentasinya ya. Dan teman-teman semuanya,
3i Network ini memang satu bisnis yang kita bisa lihat cukup mudah ya. Dengan modalnya kita mendapatkan insurance dan investment. Saya yakin banyak yang tertarik ya. Dengan 50.000 dan 350.000 ternyata kita bisa membangun sebuah bisnis mencapai penghasilan ratusan juta sebulan. Nah, ada nggak sih mereka yang sudah menjalankan bisnis ini dan sama seperti Bapak Ibu mungkin awalnya mereka orang biasa mendapatkan informasi ini dari teman, dari saudara, dari tetangganya, ya kan? Mungkin lewat telepon atau mungkin lewat Facebook dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah berposisi, tentu saja ada ya. Dan di sesi yang kedua ini, pertama-tama kita akan memanggil pembicara kita yang pertama, yaitu seorang mantan karyawan yang sudah 17 tahun sebagai karyawannya, begitu ya. Dan menariknya, beliau juga dulu salah satu dari grupnya Salim juga ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti kita akan gali lebih dalam, Bapak Ibu bisa dengar langsung dari narasumber kita, yang sekarang sudah berposisi Silver Agency, bergabung di 3i pada Mei 2016, dan sekali lagi sudah 17 tahun dulunya menjadi karyawan Bapak Ibu ya. Bertempat tinggal di Cianjur, dan langsung saja kita panggilkan ya, Bapak Ki Bagas Pati Geni, atau ya kita panggil Pak Bagas. Selamat malam Pak Bagas. Malam Pak Fran. Gimana, sehat Pak Bagas? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Fran. Pak Fran gimana kabarnya? Sehat juga ya. Dan mungkin Pak Bagas bisa lihat di partisipan nih, kita sudah ada sekitar 400 menuju 500 ya. Wah, betul, antusiasnya luar biasa. Ya. Silakan Pak Bagas, mungkin mau disapa-sapa dulu teman-teman yang ada di Zoom meeting ini. Silakan. Oke, siap Pak Fran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh mitra-mitra 3i ya, dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa, malam ini saya diberikan kesempatan untuk kita sharing di acara Zoom ya, di 3i LC. Nanti kemungkinan besar kita akan coba sharing-sharing lah apa yang mungkin perjalanan saya dulu, sehingga hari ini Tuhan memberikan rezeki, anugerah kepada saya untuk bisa berposisi Silver Agency. Itu Pak Fran. Ya, dan Pak, katanya 17 tahun bekerja di kantor. Boleh diceritakan seperti apa dulu kesibukannya sebelum kenal 3i, supaya nanti teman-teman yang baru kenal Pak Bagas bisa membayangkan kesibukannya Bapak dulu dari pagi sampai malam tuh ngapain aja sih Pak? Silakan Pak. Oke Pak Pran. Oke, dimulai dari sebelum saya masuk Cianjur, dulu saya sebagai karyawan di salah satu PT Indomobil, ya PT Delta Abadi Sentosa yang ada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebetulan saya dikasih kedudukan di posisi Kalimantan Tengah, yaitu di Kota Sampit atau Kota Waringin Timur. Pada waktu itu, ya Tuhan memberikan rezeki kepada saya, amanah untuk sebagai posisi branch manager. Singkat cerita, di 2013, ya pada waktu itu saya coba untuk mengajukan resign karena kondisi hubungan komunikasi saya dengan istri itu pada waktu LDR Pak Fran ya. LDR itu kata orang Sunda teh long distance riweuh. Jadi komunikasinya jarak jauh. Ya. Nah, setelah itu istri memberikan dua opsi atau pilihan. Saya masih tetap bekerja di Kalimantan, tapi saya jauh dengan keluarga, apa saya harus balik ke Cianjur untuk meninggalkan pekerjaan yang lama saya, yang sudah saya rintis dari nol, sampai alhamdulillah saya bisa menduduki sebagai brand manager, atau seperti apa. Nah, saya sudah di-warning sama istri. Singkat cerita, saya tidak di ACC sama pihak manajemen saya, di 2013-2014 saya coba kembali mengajukan resign, ternyata di bulan Februari, manajemen mengabulkan permohonan resign saya. Setelah itu saya berangkat dari kota Kalimantan ya, Sampit itu untuk hijrah ke Cianjur. Pada waktu itu berpikir di Cianjur saya harus bekerja apa lagi dengan usia sudah pada waktu itu sudah kayaknya perusahaan sudah nggak bisa lagi ya, apalagi kalau kita melamar ke pekerjaan ke kantor atau perusahaan itu dengan posisi yang sama itu mungkin tidak ada peluang ya, kita harus mengulangi dari nol lagi. Sehingga 3 bulan saya coba nganggur lah, karena tidak ada lagi perusahaan yang mau menerima saya. Setelah itu saya coba ngelamar ke sana kemari,
Akhirnya saya masuk lagi, tapi di dealer Yamaha. Dan pada waktu itu gajinya luar biasa kecil maksudnya, yang tidak cukup. Karena pada waktu itu kondisi saya punya 4 putra, yang 1 kuliah, saya harus berpikir gimana caranya saya bisa untuk keluar dari zona keterpurukan ini. Di 2015, saya coba ngelamar lagi sambil nyeles di Yamaha tadi. Saya ngelamar lagi di PT Indomobil Trada Nasional, yaitu di Nissan. Di Nissan kurang lebih 1 tahun 4 bulan ya sebagai sales pada waktu itu. Karena nggak ada lagi pekerjaan buat saya, bingung saya harus seperti apa. Ya saya jalanin dulu, ya kan. Pada waktu itu alhamdulillah ada salah satu nasabah saya, customer saya di Nissan menawarkan programnya 3i. Singkat cerita pada waktu itu bingung, ini program ini kok sepertinya kayak MLM ya, punten, maaf ya. Saya pada waktu itu berpikir apa bisa, sedangkan saya hijrah dari Kalimantan ke Cianjur belum punya relasi sebanyak itu. Sedangkan di CR3 itu adalah bisnisnya adalah bisnis kepercayaan atau trust. Ya kalau orang nggak kenal, ya kan nyodorin presentasi seperti itu, menyodorin blanko formulir, tapi orang-orang tidak akan percaya. Akhirnya si almarhum leader saya, almarhum Ibu Eva itu, sekarang udah almarhum, itu leader saya yang ngajak saya, memperkenalkan kepada seseorang namanya Pak Haji Cecep. Ya Pak Haji Cecep. Beliau cerita kepada saya, ini leader yang ada di Cianjur. Nah, pada waktu itu ada 13 mitra baru, termasuk saya. Pada waktu itu saya belum jadi mitra. Saya dipresentasi sama beliau. Akhirnya saya bilang ke Pak Haji Cecep, Pak, saya pikir-pikir dulu. Saya tidak langsung gabung atau join di programnya CAR. Pada waktu itu Pak Cecep bilang, nanti saya akan ketemukan dengan leader besar saya. Ya, leader besar saya yang luar biasa, bapak saya, mentor saya, suhu saya. Tapi hari ini saya sedih, beliau sekarang lagi sakit, ya. Kita doain bersama-sama Pak Ari Praptono semoga cepat sembuh, ya. Beliau orang luar biasa buat saya. Datang ke Cianjur untuk presentasi kepada saya dan teman-teman saya. Ya, singkat cerita, Pak Ari menunjukkan, ya kan, bahwa posisinya kalau tidak salah pada waktu itu Pak Ari ke Cianjur posisinya adalah goal agensi dengan gaji 38 juta. Nah, gaji 38 juta itu angka yang luar biasa yang dulu pernah saya dapatkan sewaktu saya kerja di Kalimantan. Saya berpikir kalau Pak Ari bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, singkat cerita, habis itu saya bilang ke Pak Ari, kan karena saya ada kedekatan ya karena dengan leader, Pak D, ini kira-kira bisa nggak ya? Bisa. Ya kan? Habis itu saya langsung bergabung karena pada waktu itu luar biasa presentasinya Pak Ari di home base-nya kami di Cianjur. Cerita bla 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 bla, ya kan? Sampai hitungannya Pak Ari sampai isya pada waktu itu ya, sampai jam 8-an lah beliau selesai semuanya. Habis itu beliau titip pesan kepada saya. Kalau Anda kepingin keluar dari zona keterpurukan Anda, yuk kita sama-sama berjuang di programnya CAR3 Network. Oke, saya iyain. Tapi pada waktu setelah pulang ke rumah saya bingung. Saya harus seperti apa menjalani program ini. Sedangkan saya tidak ada sama sekali relasi di Cianjur. Ya, akhirnya, tapi Bapak Ibu semuanya, teman-teman CAR, jangan melakukan hal yang saya lakukan ini ya. Saya akhirnya menjadikan CAR ini sebagai objek buat saya kanvas. Saya ngampas di pasar sebar brosur. Dari 1000 brosur, yang nyantol hanya 7 nasabah di CAR. Pada waktu itu mungkin karena dulu saya pakai seragamnya adalah Nissan, kok sekarang seragamnya beda. Ya kan? Karena pada waktu itu saya belum resign. Ya kan? Alhamdulillah dapat 7, saya dapat elit. 985 dan pada waktu itu Bapak Ibu kita belum ada Mobis. Jadi bingung ini duit dari mana? Kok masuk ke rekening saya? Pada waktu itu Pak Cecep bilang ini dari CAR. Kok bisa ya? Nah, itu baru seperempat dari perjalanan tenaga saya, pikiran saya, ya kan, untuk bisa benar-benar fight di program CAR. Saya berpikir kalau ini saya benar-benar lakukan dengan luar biasa, pasti hasilnya akan juga luar biasa. Habis itu di bulan
Mei 2016 saya gabung, di Juni saya coba untuk mengundurkan diri pekerjaan sebagai karyawan di PT Indomobil Trada Nasional. Saya coba benar-benar full di programnya CHR. Alhamdulillah, ya kan, seiringnya waktu Tuhan memberikan rezeki kepada saya. 2 bulan saya berjalan di programnya CHR, 3 bulan saya tidak langsung ke TA, tapi Tuhan memberikan langsung ke posisi leader agensi. Kan, karena saya bingung, saya tidak ada relasi sama sekali. Naik terus, alhamdulillah seiringnya waktu saya berdoa kepada Tuhan, ya Allah, berikanlah saya leader yang sangat luar biasa pada waktu. Datanglah seorang sosok yang mungkin buat saya, beliau tuh yang menyelamatkan Dewi Fortuna saya, itu adalah Koh Rudi Cancan. Jadi Koh Rudi itu dulu sebagai agen besar di asuransi sebelah. Jadi itu yang membantu saya. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini saya bercerita karena kondisi sekarang beda dengan kondisi yang dulu, ya kan. Sekarang kita lagi diuji, ya kan, kuat apa tidak di programnya CHR ini, karena kondisi ekonomi, finansial di seluruh penduduk di masyarakat di Indonesia itu lagi kondisinya lagi sakit. Nah, kita berupaya yuk berjuang bersama-sama di program ini. Siapa tahu nanti setelah pandemi selesai, walaupun kita tidak akan pernah tahu pandemi selesai itu kapan, tapi yuk kita tetap bersemangat. Intinya ketika kita ada kemauan, kita pasti akan ada jalannya. Itu Pak Fran. Oke, Pak Bagas, awalnya sempat nolak ya, dan sepertinya kebanyakan orang juga mungkin awalnya nggak langsung join ya, nggak langsung terima gitu ya. Nah, ini perjalanannya Pak Bagas, ya mungkin bisa menjadi perjalanannya teman-teman juga nih yang masih baru, lalu mikir-mikir gitu ya. Pak Bagas, berarti kalau ada satu pertanyaan saya, motivasi terbesarnya Pak Bagas untuk fight di 3i itu apa, Pak? Yang pertama, pada waktu itu saya berpikir, Pak, kalau saya masih menjadi seorang bangsawan ya Pak, maaf nih, punten, bapak-bapak, ibu-ibu, bangsawan itu bangsanya karyawan. Dengan pada waktu itu posisi saya gaji di Indonesia itu hanya 1.600.000, sedangkan anak yang nomor 1 di anak putra saya itu kuliah, kayaknya nggak cukup nih, ya kan. Saya juga kepingin maju lah, masa sekali hidup di dunia hidupnya hanya gitu-gitu aja. Tapi gimana caranya ada sesuatu yang membuat saya dan keluarga saya itu bisa keluar dari zona keterpurukan. Ya mungkin motivasi saya terbesar ya mungkin di program CHR ini yang bisa membuat saya hari ini saya bisa punya nasabah sampai 9.000 Pak Fran. Saya punya saudara di Cianjur, walaupun saya tunggal, saya nggak punya saudara di Cianjur, tapi saya punya mitra-mitra itu sebagai saudara dan keluarga saya, Pak Fran. Gitu, Pak. Oke ya, ada satu dorongan yang nggak jauh, yaitu keluarga ya, yang membuat Pak Bagas mau fight habis-habisan ya. Dan tentunya membangun karir tidak mudah ya Pak ya, tentunya ada proses, ada tantangannya. Apa yang paling yang sampai dengan saat ini mungkin Pak Bagas dari semua pengalaman yang ada berkesan banget nih Pak, menjadi satu pelajaran positif, mungkin itu dari pengalaman buruk, dari pengalaman jatuh bangun, tapi itu menjadi satu yang berkesan yang bisa jadi menjadi inspirasi buat orang lain. Pengalaman apa yang paling Pak Bagas ingat dalam perjalanan menuju Silver Agency, Pak? Pengalaman yang tidak pernah saya lupakan pada waktu saya lagi presentasi di rumah dari nasabah saya yang pada waktu itu mungkin hari ini menjadi seorang orang tua angkat saya ya, walaupun beliau tidak menjalankan bisnisnya, hanya penabung pasif. Pada waktu itu saya ditelepon sama ibunya, sama istrinya beliau, karena saya tidak tahu kondisinya pada waktu itu si bapak tersebut lagi sakit gigi, pada waktu itu lagi sakit, lagi meriang. Disangkanya saya datang itu sebagai seorang kolektor. Nah, pada waktu itu saya punten, assalamualaikum, saya sudah berapa kali ketuk pintunya. Ternyata ternyata sebelum saya ada datang dari pihak leasing nagih pada waktu itu. Disangkanya saya kolektor yang selanjutnya, saya disiram air 1 ember Bapak pada waktu itu. Setelah itu saya kaget, kenapa? Apakah saya salah apa? Apakah saya memang tingkah laku saya, mungkin ucapan saya, mungkin apa yang kurang sopan atau apa? Saya pikir enggak, pada waktu baru punten, assalamualaikum, sudah disiram 1 ember di depan pintu. Habis itu saya pulang, ketemu sama istrinya beliau di jalan. Pada waktu itu ibu lagi pulang dari pasar. Akhirnya sampai hari ini alhamdulillah ya komunikasi saya
silaturahmi saya nggak pernah putus sama beliau, dan itu cerita yang tidak pernah saya lupakan. Ternyata saya masih bisa ya kan tersenyum di hadapan beliau, dan beliau juga tersenyum di hadapan saya, walaupun sebenarnya sudah satu ember Pak, nggak tahu itu air apa ya, karena kondisinya memang sudah ini air bekas sabun gitu ya, basah semuanya, sehingga pada waktu ternyata perjuangan di program CR itu luar biasa seperti ini Pak. Wow, sampai disiram ya Pak ya. Waduh, luar biasa perjuangannya nih. Mungkin karena tahu saya belum mandi kali ya Pak. Iya, iya. Tapi tentu semuanya terbayar lunas ketika pertama kali Pak Bagas merasakan posisi silver agency. Masih ingat bagaimana rasanya? Karena buat saya nih Pak, setiap anak tangga kenaikan posisi itu momen-momen yang tidak akan terlupakan. Nah, bagaimana Pak Bagas ketika dinobatkan posisi silver agency pertama kali? Masih ingat rasanya? Masih Pak. Pada waktu itu luar biasa, kayak tidak menyangka. Walaupun jujur ya Pak Fran, saya dari mitra saya ada yang mendului saya. Ya kan, yang tadi yang saya sebut tadi adalah Koh Rudi tadi mendului saya posisinya. Ya kan, jadi ya sudahlah, mungkin Tuhan belum ngasih, saya disuruh lebih berusaha, lebih keras lagi, lebih semangat lagi, lebih komitmen lagi, konsisten lagi. Gak apa-apa, itu jadikan cambuk. Nah pada waktu itu Januari, Tuhan mungkin, saya nggak tahu pada waktu itu kalau benar-benar, karena omsetnya kalau tidak salah kurang 2 juta lebih. Ya pada waktu itu saya ya sudah pasrah aja. Ternyata di Januari, alhamdulillah luar biasa, mungkin ya kan doa dari istri saya, anak-anak saya, mitra-mitra saya, sehingga hari itu Tuhan ngasih rezeki kepada saya posisi yang mungkin hari ini yang luar biasa gitu Bapak. Oke, baik Pak Bagas, saya yakin banyak teman-teman yang merinding dengarnya ya, sampai disiram. Ya, bukan berarti teman-teman siap-siap disiram seperti Pak Bagas ya, bukan ya. Pengalamannya berbeda-beda pastinya. Tetapi perjuangannya dan motivasinya tadi ya, demi anak, kuliah dan sebagainya, itu yang, dan ketika dianugerahi silver agency, ya saya jadi ingat perjalanan saya juga gitu loh, bahwa memang ini itu seperti kita dinobatkan gitu ya Pak ya, Bagas ya. Kita dapat dan hasil dari perjuangan itu, prosesnya, bahkan ketika hadiahnya datang, hadiah dalam tanda kutip posisi itu, pasti saya yakin Pak Bagas juga merasakan wah luar biasa gitu kan ya. Seperti itu kira-kira ya Pak ya. Oke. Dan mungkin terakhir Pak, apa pesan closing statement yang Pak Bagas boleh bagikan kepada kita semua malam hari ini, hampir 500 orang, agar bisa mengikuti jejak Pak Bagas untuk berproses. Silakan Pak. Oke, Pak Fran, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat saya di Mitra CR 3i, ya program yang 3i ini luar biasa. Jujur, ya kita sharing malam ini, banyak tetangga kita sebelah yang mungkin nggak suka sama program kita, banyak yang tetangga kita yang mencibir tentang program kita, banyak perusahaan-perusahaan yang lain mungkin membuat statement yang kurang enak, tapi itu tantangan kita untuk kedepannya. Intinya apa, di program CR dari total 9.800 nasabah saya yang sudah mendului kami meninggal dunia, itu adalah 68 mitra. Dan alhamdulillah dari 68 mitra itu sudah menerima ya kan proteksi asuransi jiwa yang diberikan dari pihak CR. Intinya apa? Ketika saya menyerahkan, ternyata duit 21 juta yang diberikan kepada pihak CR itu terhadap nasabah kita yang pemegang polis dan tertanggung. Ternyata kesannya luar biasa, bisa membantu dengan sesama. Karena kondisinya pada waktu itu benar-benar saya berpikir sama teman, ternyata program CR bisa membantu dengan sesama. Ya kan? Nggak ada lagi program-program yang lain, tinggal kalau orang bilang asuransi itu pembohong, ya itu mereka. Kita jangan. Sesuai dengan alurnya, flow-nya, birokrasinya yang benar, kita klaim, pasti CR akan membantu kita kok. Jangan sampai kita putus di tengah jalan untuk niat membantu sesama, itu aja intinya. Terus yang kedua, dengan kondisi corona yang kita tidak tahu kapan, ayo jangan hanya kita berdiam diri. Kalau memang kita kondisinya kita tidak boleh keluar, ya kan, dengan bisnis kita presentasi seperti biasa, home meeting, home sharing ataupun apa, yuk kita punya usaha yang lain di luar dari 3i, mungkin konvensional jualan atau apa, yang penting tidak dengan masuk ke program yang lain ya.
ya tanda kutip. Jadi intinya yuk sama-sama kita bertahan di sini. Saya yakin kok ketika kondisi ini nanti selesai, kita tidak tahu kapan, kita akan lebih enak lagi, kita lebih nyaman lagi, kita bisa berjuang lagi. Walaupun hari ini posisinya kita ini posisi bertahan. Kuat apa tidak? Ada salah satu mitra dari saya sebutkan di Kota Bogor, nginbox ke saya, Pak Bagas, saya kok kayaknya nggak kuat di CR. Kok gimana rasanya? Saya bilang, Tuhan kadang-kadang bisa memilih dan memilah mana yang layak sukses, mana yang layak tidak sukses. Karena apa? Kembali ke diri kita, ke individu kita. Kuat apa tidak, kita berjuang di program CR. Ingat Bapak Ibu, kita capek, lihatlah anak istri kita yang sedang tidur. Ya, yang sedang menunggu kesuksesan kita, yang sedang menunggu buah hasil kerja keras kita. Itulah yang membuat semangat kita tanpa lelah untuk kita tetap berproses di CR. Terima kasih Pak Pran. Go Pron. Baik, terima kasih atas closing statement-nya dari mohon maaf. Terima kasih atas closing statement-nya dari Pak Bagas ya, sudah memberikan kepada kita jalan inspirasi, jalan motivasi buat teman-teman semua. Saya yakin dan percaya kalau apa yang sudah disampaikan Pak Bagas malam hari ini teman-teman ya, dari prosesnya sempat disiram, tetapi saya percaya fokus pada motivasinya, fokus pada tujuannya yaitu buat keluarga, buat anak. Saya yakin itu yang membuat Pak Bagas bisa melewati ya tantangan-tantangan tadi, fokus dengan tujuan, dan akhirnya bisa sampai. Dan saya percaya juga teman-teman semua kita hadir di sini punya tujuan ya, punya impian, betul ya. Tadi Pak Sandy sudah ceritakan impian, ada 10 poin impian gitu ya. Kira-kira teman-teman punya impian tersebut? Saya yakin ada ya teman-teman ya. Dan karena itu, ayo kita pegang erat-erat impian kita dan fokus, dan melalui bisnis ini yakin dan percaya kita bisa sampai ya. Nah, tetapi tunggu dulu teman-teman semuanya, kita masih punya ada satu lagi pembicara yang akan tampil ya. Kali ini seorang ibu rumah tangga dan juga sudah berposisi gold agency ya, satu posisi yang lebih tinggi lagi, dan hampir mirip latar belakangnya teman-teman semua, di mana kalau tadi Pak Bagas seorang mantan karyawan ya, sudah 17 tahun, nah kali ini sudah 19 tahun sebagai karyawan ya, dan sekarang sudah mantan. Nah, di mana dulunya bekerja di salah satu perusahaan Salim Group juga ya, dan menariknya di awal menolak bisnis 3i sampai 4 kali Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana kok bisa menjadi gold agency saat ini? Nah, bertinggal dari kota Tangerang, langsung saja kita panggil dan dengarkan ceritanya dari Ibu Ria Dewi, gold agency dari Tangerang. Selamat malam Bu Ria Dewi. Selamat malam Pak Fran, selamat pagi teman-teman semua di channel. Oke, baik. Bu Ria, sepertinya ada sedikit gangguan mikrofon ya? Ada bunyi kresek-kresek Bu Ria? Sudah belum? Oke. Lebih baik. Oke. Kita coba dulu ya. Mungkin Bu Ria mau disapa-sapa dulu, partisipan kita sudah mendekati hampir 500. Oke, luar biasa. Selamat datang untuk teman-teman semua. Ini satu program yang bagus ya, 3i Live Channel ini, di mana kita bisa mendengarkan presentasi yang baik dan benar, dan kita juga bisa melihat teman-teman yang hadir di sini dari seluruh dunia, bahkan bukan cuma di Indonesia ya, bahkan sampai ke luar negeri, dan kita lihat memang program ini banyak sekali membantu rekan-rekan ya untuk menjadi sukses di 3i. Jadi jangan lewatkan satu acara pun yang ditayangkan oleh Live Channel, Live 3i Channel ini ya, Bapak Ibu sekalian. Gitu Pak Frans. Oke, baik. Bu Ria dulu pernah bekerja di ini ya, salah satu perusahaan Salim Group juga, dan sampai 19 tahun kurang lebihnya. Bisa diceritakan kesibukannya dulu seperti apa, Bu Ria? Iya, rekan-rekan, saya cerita ya kenapa saya bisa ada di 3i ini. Saya adalah mantan karyawan ya
dari Salim Group. 19 tahun saya bekerja yang bikin bahan dasar sabun deterjen, Total Harum deterjen dan Bukrim, Bapak Ibu ya. Di situ saya sebagai Chief Accounting. Dulu saya ini kerjanya ya Bapak Ibu cuma lihat Ria yang sekarang Gold Agency ya, padahal kalau ditarik ke belakang dulu pun sama dengan rekan-rekan, saya enggak tahu program ini bagaimana, walaupun saya tahu ini dari Salim Group, tapi saya enggak tahu sama sekali jalankan bisnis ini bagaimana dan apa-apa ya. Dan tidak menyangka juga kalau bisa sampai di sini, dan saya punya keyakinan kalau saya tidak berhenti saya akan sampai begitu ya. Jadi keyakinan itu saja. Dulu itu saya bekerja dari rumah itu jam 5:15 Pak, sudah mesti stand, mulai sudah mesti naik kendaraan. Waktu itu saya biasa nebeng sama bos karena satu arah gitu ya. Jam 5:15 pagi udah mesti jalan karena saya di Serpong macetnya luar biasa kalau sampai Gatot Subroto kayak gitu ya. Jadi waktu itu saya kerja karena waktu itu saya masih karyawan biasa, belum diangkat jadi Chief Accounting. Kalau ingin sesuatu yang bisa dilihat sama bos tentunya ya, karena saya bukan lulusan luar juga, waktu itu sambil kuliah bahkan gitu kan. Jadi saya harus bisa melakukan sesuatu lebih dari orang lain yang saya lakukan. Jadi saya biasa pulang tuh sampai jam 12 malam Pak Fran gitu. Dan ketika itu saya lagi bekerja baik-baik dan tiba diangkat sebagai Chief Accounting waktu itu, dan disitulah permulaan saya berkenalan dengan 3i karena waktu itu orang tua saya sakit ya. Bapak saya sakit itu satu tahun ya sebelum masih kerja ya sakit. Di situ saya harus keluarkan uang kira-kira 2.500.000 setiap minggu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum masuk ke rumah sakit ya saya keluarkan uang itu, dan ini menguras sekali keuangan saya Bapak Ibu ya. Jadi di situ pas parah-parahnya ya waktu setahun dirawat kemudian masuk rumah sakit, dan itu saya harus keluarkan uang satu hari 5 juta Bapak Ibu. 5 juta saya harus keluarkan uang. Wah, saya pikir saya nggak akan bisa lagi kayak gini, ini hutang udah kemana-mana, kartu kredit nggak pernah pakai jadi pakai gitu kan. Tapi saya nggak peduli, yang penting orang tua saya sehat gitu kan. Nah waktu itu saya ditawarkan bisnis 3i ini, saya tidak langsung ambil karena saya pikir boro-boro mau simpan uang, mau boro-boro mau ikut program ini, uang sepeser pun nggak ada Bapak Ibu ya. Pernah juga cuma 15.000 satu bulan, saya harus bertahan ya seperti itu. Jadi saya terus terang kalau ikut bisnis ini ya nggak ada uang lah kayak gitu kan. Nah kebetulan rekan saya tolakin Bapak Ibu ya, karena saya tahu ini Salim Group punya, tapi saya nggak punya uangnya bagaimana. Lalu dia datang ke saya terus, ya saya tolak. Saya bilang saya nggak bisa lagi, saya kerja dari pagi, mau kerjanya bagaimana gitu kan. Nah kemudian sampai Pak leader saya pun, Dennis Yonatan pun sampai datang dari Bogor temui saya juga tolak. Dan terakhir nggak tahu kenapa waktu dia bilang saya sudah di dekat kamu, ayo ketemuan. Ya sudah ketemuan, oke, dengan alasan pokoknya udah saya ke Gramedia, nanti kamu tunggu aja sampai saya selesai ya, saya bilang gitu. Akhirnya benar sampai Gramedianya tutup, dia tungguin saya, dan saya ngadep belakang waktu dia cerita tentang 3i, boro-boro mau ikutin jalanin program ini, nggak ada duit gitu kan. Terus yang cuma saya dengar dia bilang ini menabung Ria, menabung investasi bisa bikin tabungan kamu gratis. Itu aja yang saya tangkap Bapak Ibu. Selama ini saya kerja, saya nggak ada uang lagi, saya boro-boro punya tabungan, tapi dia bilang tabungan ini bisa gratis. Itu yang bikin saya mungkin ada pencerahan seperti itu ya. Jadi saya bilang oh iya boleh deh, saya ikut Januari itu Desember ya. Saya bilang ya kebetulan ada bonus nanti saya ikut, saya bilang gitu. Nah cuma bilang gratisnya itu loh. Nah kemudian memang mungkin leader saya memang lagi kejar elit ya. Jadi dia waktu itu daftarkan saya, jujur pakai uang dia Bapak Ibu ya. Terus ya saya bilang saya akan malu ya kalau nggak bisa bayar. Kemudian saya apa yang harus saya kerjakan Pak
kerjain ini kamu bercerita saja. Dan luar biasa Bapak Ibu, saya pun berdoa, saya pun berlutut sama Tuhan, saya tanya Tuhan ini benar gak bisnis yang boleh saya jalankan seperti itu. Ya Bapak Ibu, saya berjuang nggak bisa karena saya kerjanya dari Senin sampai Jumat, saya hanya bisa kerjain Sabtu dan Minggu Bapak Ibu, dari jam 8. Ya, dari pagi-pagi sampai malam-malam saya harus ketemu orang 8 orang karena saya pikir rapel ya. Jadi setiap hari saya rapelin teman-teman, pokoknya satu hari saya ketemu 8 orang dari Sabtu Minggu dan puji Tuhan banget di bulan pertama saya langsung naik sebagai leader agency Bapak Ibu dalam waktu 6 hari saja. Dan di situ bonus pertama saya 3.500.000, sangat bahagia banget ya Bapak Ibu ya. Karena waktu saya terima gaji saya numpang lewat doang habis gitulah. Ini mungkin ada ini ketolong banget walaupun masih 3.500.000 waktu itu ya saya bayar dari bisnis bonus saya ini ke leader saya apa yang dia sudah pinjamkan ke saya waktu itu Bapak Ibu ya. Dan di situ saya 6 hari sudah jadi leader agency. Jadi buat teman-teman yang bilang nggak ada waktu, apalagi saya nggak ada waktu Bapak Ibu, pulangnya udah malam, siapa yang mesti ketemu saya gitu malam-malam. Jadi saya Sabtu Minggu saya kerjain di bulan pertama. Di bulan ketiga saya sudah naik jadi bronze agency Bapak Ibu. Waktu itu saya sambil bekerja saya lihat kok Tuhan kasih saya begini banyak anugerah dan saya nggak mau sia-siain apa yang sudah Tuhan berikan. Kadang banyak orang berdoa, Tuhan saya ingin perubahan, saya ingin mempunyai sesuatu, tapi ketika Tuhan kasih jalannya, Bapak Ibu nggak jalankan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya nggak, saya jalankan dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa, Tuhan saya mau semaksimal apapun saya kerjakan bisnis ini, walaupun di tengah waktu yang tidak banyak gitu saya lakukan Sabtu Minggu atau malam hari sekali gitu kan. Nah itu di bulan ketiga bulan Maret itu saya sudah tembus bronze agency Bapak Ibu dengan bonus 5 juta ya waktu itu. Terus kemudian saya itu di bulan saya minta resign sama bos saya. Begitu resign bos saya tuh nggak kasih, dia bilang ini Ria kamu main-main, kamu udah 16 tahun kerja di Salim Group, jangan main-main, kamu makan batu begitu kan. Nah saya tahu sih maksud dia baik, jangan-jangan saya nanti nggak bisa makan bagaimana gitu ya. Terus akhirnya dia nggak kasih saya keluar waktu bulan Maret itu ya. Nah terus saya pikir saya tidak boleh kali ya, Tuhan belum kasih saya waktu itu keluar ya, saya akan ya udah saya kerja lagi. Tapi di bulan Mei saya tuh udah gelisah lagi gitu. Saya lihat teman-teman saya yang gerak di 3i, mereka capek kerja tapi kok beda sama saya gitu loh. Mereka kerja kok capek tapi kok mereka enjoy gitu kan. Kok nggak kayak saya pulang udah capek banget gitu kan. Nah itu terus saya liatin, mereka kok kerjain 3i kok semangat sekali, kok enak gitu loh, ketemu teman-teman yang bikin kita jadi semangat kayak gitu. Terus akhirnya saya ajukan lagi surat resign saya. Dan alhasil memang masih ditolak ya rekan-rekan, tapi saya nggak ngajuin ke bos saya, jadi ke atasnya lagi. Jadi bos saya itu ngamuk-ngamuk di situ Bapak Ibu ya, maksudnya saya udah ngelewatin dia, mungkin ya dia marah, tapi alhasil berhasil untuk saya boleh keluar Bapak Ibu ya gitu. Gaji saya masih jauh sekali di bawah bonus saya masih jauh sekali dari gaji saya Bapak Ibu, tapi saya lihat di bisnis 3i ini luar biasa dan ini bisa memberikan saya satu, maksudnya ini bisnis saya loh gitu loh. Jadi saya bisa kira-kira saya dapat berapa gitu loh nantinya, itu saya yang bisa rencanakan sendiri begitu ya. Kemudian setelah itu saya baru boleh keluar itu bulan Agustus ya. Agustus 2016 saya keluar, dan waktu itu saya lagi membantu rekan saya ke Maluku. Saya ke Maluku waktu itu saya membantu teman saya di sana. Saya tidak pikirkan apa posisi saya, rekan-rekan, yang penting apa yang teman-teman ikut ini mereka bisa saya jadikan bukti gitu kan. Jadi sampai di sana saya waktu itu posisi masih bronze. Bulan Oktober sudah naik lagi silver agency Bapak Ibu ya. Ketika itu saya lagi habis pulang prospek, tiba-tiba Pak Dedis kasih salam, Bu Ria, posisi silver agency gitu kan. Saya nggak ngerti apa ya Pak posisi silver agency. Ibu Ria udah lihat belum itu apa WhatsApp? Saya bilang belum, ini baru pulang dari prospek gitu kan.
Coba lihat dulu, semua orang banyak yang salamin, Budia, selamat ya Silver Agency kayak gitu. Saya tutup pintu, saya cuma 1 hari ya nangis sama Tuhan. Tuhan, ini tuh maksudnya saya gak nyangka kalau saya bisa segininya gitu kan. Ketika saya action, berjuang terus, saya gak pikirin apa jadinya saya, tapi Tuhan berikan saya sesuatu hadiah dari apa yang kita sudah perjuangkan. Ya di situ saya 1 harian, aduh berlutut sama Tuhan, Tuhan saya gak nyangka saya bisa ada di sini. Tuhan selamatin saya dari hal-hal yang waktu itu saya terpuruk dan sama sekali saya nggak punya tabungan bisa jadi punya investasi. Ini Tuhan dahsyat sekali. Dan dari situ Bapak Ibu saya tuh tetap tegarkan bahwa saya harus lebih banyak lagi menjadi berkat, saluran berkat, dan saya nggak mau saya sendiri yang bisa dapat posisi, tapi teman-teman yang saya ajak pun mereka juga harus saya ajak supaya mereka juga dapatkan posisi. Rekan-rekan, saya memang banyak di luar kota, ya di luar kota itu sendiri teman-teman, nggak ada teman, saya juga nggak kenal siapa-siapa gitu loh, tapi saya ingat kata orang, terus untuk berbuat baik, teruslah menabur baik, karena kebaikanmu akan melindungimu. Itu yang saya selalu ingat. Jadi waktu itu saya juga pernah mau diculik orang, dibawa-bawa ke hutan, cuma waktu itu memang Tuhan baik sekali. Jadi pas hari itu, pas teman saya polisi telepon gitu, jadi saya gedein suara, mungkin orang itu takut gitu ya, jadi balikin saya ke jalan yang nggak gelap lagi, balik ke belakang gitu kan. Kayak gitu, dijahatin orang pernah. Pokoknya di luar kota itu ya macam-macam lah ya, tapi saya selalu ingat, tetaplah berbuat baik karena kebaikanmu akan menyelamatkanmu gitu ya. Jadi saya pergi tinggalkan keluarga, rekan-rekan, karena bagi saya memilih yang terbaik dari yang baik itu sangat sulit. Kalau memilih yang benar dari yang salah itu mudah sekali. Waktu itu saya berada di Manado, ya di tahun 2019. Waktu itu saya teman-teman banyak yang bilang, Ria kamu gila ya, jalanin Ria ini, apa sih yang kamu kejar, tinggalin keluarga dan segala macam, kamu gila ya, gila uang dan segala macam. Saya sampai dibilangin kayak gitu. Cuma saya pikir begini, saya bilang yang tahu kehidupan saya adalah saya yang tahu ke depannya, apakah kalau saya nggak bisa makan, teman-teman itu bisa kasih saya makan, apakah kalau saya sakit nggak bisa kerja lagi, teman-teman bisa biayain saya sakit, apa kalau anak saya nggak bisa sekolah, teman-teman bisa bayarin anak saya sekolah. Ya, satu motivasi saya Bapak Ibu, anak-anak saya itu kalau ke mall itu nggak pernah minta yang macam-macam, tapi mereka tuh cuma suka makan. Jadi waktu ke mall itu saya sudah kasih makan, mereka kenyang-kenyang. Jadi ke mall jangan minta apa-apa gitu kan, nggak ada duit maksudnya ya. Jadi kesian, jadi anak-anak itu coba lihat di apa sih kaca-kaca gitu, liatin orang makan gitu ya. Jadi mereka nggak minta mainan, nggak minta apa, tapi untuk kasih makan aja di restoran seperti itu saya nggak mampu gitu loh. Jadi buat saya tuh ibu kayak apa gitu loh. Saya ini itu yang bikin saya motivasi yang terbesar, saya nggak bisa beli apa-apa, buat makan aja nggak bisa gitu kan ya. Waktu itu juga pernah saya bilang sama keluarga, kita bisa sama-sama seterusnya, bisa sama-sama setiap saat. Tapi nanti kalau kita sakit atau nggak bisa kerja lagi atau nggak bisa sekolah, apakah kita akan balik gitu? Walaupun sama-sama, tapi akhirnya jadi nggak baik. Lebih baik sekarang kamu doain deh mama keluar gitu loh, untuk sementara ya. Nanti kita akan sama-sama untuk selamanya gitu, dan akan jadi tenang gitu loh, karena kalian bisa sekolah dengan baik, bisa makan dengan baik ya. Jadi dari itu lebih sedih lagi pas anak saya usia 17 tahun ya. Satu kali seumur hidupnya saya nggak ada di sisinya gitu kan. Padahal dia cerita teman-temannya ini ulang tahun dirayain di sini. Saya ada di luar kota saat itu ya. Saya nggak bisa temenin mereka. Satu kali seumur hidupnya di usia 17 tahun saya sedang berjuang Bapak Ibu. Dan buat saya bilang ya, minta maaf Keisha, mama nggak bisa hadir, tapi di sini doain saja, nanti kita akan bikin yang lebih baik di hari-hari kemudian Bapak Ibu ya.
Jadi ketika banyak teman-teman yang beralasan anak saya sakit, anak saya ulang tahun, anak saya ini dan itu, saya nggak bisa jalankan CHR gitu ya. Saya nggak begitu Bapak Ibu, karena saya lebih mementingkan tanggung jawab saya sebagai leader dan mengajak rekan-rekan saya untuk sukses. Jadi saya harus mengesampingkan apa yang menjadi kebutuhan, apa sih yang menjadi kepentingan saya dulu gitu. Nah itu yang saya kesampingkan dan saya harus memilih yang terbaik di antara yang baik begitu. Dan ketika saya sedang bercerita ada satu prospek, saya lagi tunjukin ini loh Pak jaringan saya gitu loh, di Juli 2019 saya sampai kaget itu malam hari silver agency-nya berubah menjadi gold agency. Bapak Ibu, di situ saya nangis di depan orang yang saya prospek. Ya ampun Tuhan, segininya loh saya nggak pernah apa-apa, nggak pernah merencanakan apa yang mau saya capai, enggak. Tapi saya berjuang terus berjuang terus. Ketika saya tidak pikirkan, Tuhan sudah siapkan hal itu, dan di situ saya luar biasa, saya nggak bisa lagi ngomong apa-apa ke nasabah saya. Tentulah ada rekan saya yang ngantiin saya, cuma nangis di situ. Itulah Bapak Ibu, ya perjuangan di Tria ini sedap-sedap, asik ya Bapak Ibu ya. Ketika perjuangan kita, air mata kita, keringat kita itu akan dibayar mahal oleh Tri-Eye Bapak Ibu. Dan saya sudah merasakan, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri dari Tri-Eye, itu the best banget. Dan pemilihan makanan, tempatnya itu luar biasa kebersamaannya. Dan saya pikir, ini nih kalau saya pergi sama orang Tri-Eye ini begini, inilah real hidup mereka gitu. Beda kalau saya waktu itu pergi sama orang kantor. Karena sesaat ini kita kayak jadi berasa orang kaya gitu ya. Tapi begitu besok udah akhir mau pulang, aduh back to real, balik ke hidup nyata. Karena kita sebagai bangsawan saja begitu kan. Tapi kalau di Tri-Eye beda, ini memang kehidupan mereka memang. Kerjaannya ya jalan-jalan, happy-happy kayak gitu ya. Itu yang membedakan bangsawan dengan yang sudah mempunyai kebebasan dan waktu Bapak Ibu ya. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu untuk terus berjuang di Tri-Eye, karena air mata kalian, perjuangan kalian akan dibayar sangat mahal. Dan itu untuk kebahagiaan keluarga kita, karena ini akan sangat menjamin kita hidup kita sampai long term, walaupun kita pensiun pun begitu Bapak Ibu. Begitu kira-kira Pak Fran cerita saya. Oke, baik. Luar biasa ya teman-teman semuanya ya. Dan mungkin tadi saya membaca sambil kita menunggu karena masih ada closing statement dari Bu Ria, tapi kita berikan Bu Ria, mungkin Bu Ria boleh minum air dulu boleh ya. Teman-teman semuanya, mungkin teman-teman merasakan haru ya ketika mendengarkan Ibu Ria menyampaikan sharingnya pada malam hari ini, dan saya membaca banyak sekali komentar-komentar yang merasa terharu dan sebagainya. Tetapi sadarkah teman-teman semuanya, kenapa Ibu Ria bisa merasa terharu? Karena Bu Ria menjalani prosesnya dan sekarang mendapatkan rewardnya sudah mencapai posisi gold agency. Ini bukanlah sebuah cerita sedih yang mewek-mewek ya, yang menceritakan kegalauan hidup, bukan. Ini adalah proses perjuangan yang teman-teman harusnya kita terinspirasi, yang harusnya membuat teman-teman kemudian lepas dari malam ini berani berjuang seperti Ibu Ria. Beranikah teman-teman berjuang seperti Ibu Ria? Oke, dan kita masih ada closing statement dari Ibu Ria. Jika Ibu Ria sudah siap, silakan, mungkin mikrofonnya boleh dibuka kembali, Bu. Closing dari saya mau bacain sesuatu. Saya sukanya nulis puisi dulu sekolah. Jadi ini menyalurkan bakat juga di Tri-Eye Pak. Gitu ya. Saya mulai aja. Angin yang keras tidak akan menumbangkan kamu, karena kamu sudah menyiasatinya dengan kekuatanmu. Angin yang kencang tidak akan menggoyahkanmu, karena kamu sudah menyusun banyak strategi yang membuatmu tetap tegak. Angin yang sepoi-sepoi
yang datang dengan lemah lembut dan menyejukkan hati. Kadang di sini kita terlena. Saat kaki-kakimu tidak lagi goyah, saat pujian-pujian dialamatkan kepadamu, saat sanjungan demi sanjungan menjadi dambaan hatimu, saat itu kesombongan menarik jiwa murnimu. Saat itu dirimu bisa jatuh. Apa yang kita dapatkan hari ini? Kesuksesan, nama besar kita, nama baik kita, itu adalah anugerah dan karena niat murnimu. Jauhkan daripadamu segala hormat dan kemegahan, karena itu bukan milik kita. Itu adalah miliknya Tuhan yang memberimu kesempatan untuk menjadi yang terbaik di hidupmu. Ingatlah pada orang-orang yang mendoakan kita. Ingatlah kepada mereka yang mendukung kita. Ingatlah kepada mereka yang menangis bersama kita. Karena mereka ada seperti bintang di langit. Mereka tidak selalu ada dan tampak, tapi mereka ada di sana untuk mendukung kita. Kesombongan bukan tujuan kita di bisnis ini. Ketenaran bukan juga misi kita. Perjuangan dan air mata adalah bagian semangat kita. Jangan pernah menyerah. Tetaplah fokus dan lakukanlah yang terbaik. Go Crown. Baik, terima kasih Ibu Ria Dewi sudah membagikan closing statement dalam bentuk puisi ya. Semoga selalu sehat Bu Ria dan terus menginspirasi mencapai sukses Kronagensi dan terus menjadi motivasi buat banyak orang Bu Ria. God bless Bu Ria. God bless. Sampai ketemu lagi. Ya, baik. Ya teman-teman semuanya, tidak terasa 1 jam kita sudah mengikuti acara TriILC ini dan ditutup dengan sangat luar biasa ya. Kisah Pak Bagas dan kisah Bu Ria akan menjadi kisah-kisah kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu juga memiliki kisah-kisah yang akan dibagikan 1, 2, 3 tahun ke depan. Kisah-kisah perjuangan, kisah-kisah kepahlawanan yang mungkin berbeda dengan Ibu Ria, dengan Pak Bagas ya. Tetapi kisah tersebut akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Dan apa yang Bapak Ibu dengar malam hari ini, bisa jadi ini adalah sebuah berkat ya. Berkat yang kita tidak bayangkan, kita tidak kira malam hari ini kita akan terima. Dan saya percaya Bapak Ibu akan berhasil di bisnis ini, kita semua akan berhasil di bisnis ini, kita besar bersama-sama dan menjadi Kronagensi sama-sama. Dan untuk itu Bapak Ibu semuanya, sebelum acara ini kita akhiri, akan ada flyer untuk acara berikutnya, jadwal berikutnya hari Kamis besok siang ya, 5 November 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan ID meeting yang sama 74x84x31. Bagi Anda yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa marketing plan 3i Networks akan dikupas secara mendalam pada sesi marketing plan besok siang dan akan dilanjutkan sesi testimoni oleh seorang bronze agensi dan seorang silver agensi. Seorang bronze agensi, seorang ibu rumah tangga yaitu Ibu Nasrawati, dan seorang silver agensi, seorang mantan karyawan perbankan, yaitu Bapak Syaifullah. Dan pastikan Anda jangan hadir sendirian, tapi bawa pasukan Anda, tetangga, saudara, teman kerja, karena setiap acara TriILC punya harta karun terpendam yang siap menanti Anda untuk membukanya. Ya. Pertemuan terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Jadi jangan sampai Anda tidak hadir ke pertemuan besok. Terima kasih, selamat malam, dan Go Crown.